inti dari ekonomi untuk Indonesia itu adalah membangun institusi yang berkeadilan, yang dirusak oleh, menurut Faisal Basri, jadi judul di mana-mana tuh, dirusak oleh Jokowi. Waktu rame Rocky Gerung sama salah satu pendukungnya Jokowi itu, terminologi yang selalu dipakai, tunjukkan mana yang dilanggar hukum oleh Jokowi kan gitu. Selalu Iya, seperti itu kan? betul. Ada subjudul kalau saya nulis itu, Faisal Basri yang belum selesai. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantimani di Ruang Dialektika. Kali ini Ruang Dialektika mungkin tone-nya agak lain karena kemarin baru saja kita kita itu maksudnya sebagai komunitas, sebagai bangsa juga kehilangan salah seorang tokoh yang rasanya di beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah suara yang sangat memberi dampak terhadap apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang salah dari perjalanan bangsa ini. Kemarin kita kehilangan Bung Faisal Basri karena sakit, hingga beliau terpaksa harus meninggalkan kita semua. Nah, di episode Ruang Dialektika kali ini kita mencoba untuk mengenang beliau sebagai seorang tokoh, sosok, dan juga mungkin seorang pribadi, dan yang tidak kalah penting kemudian mengenang apa sebenarnya gagasan-gagasan beliau dan kenapa kemudian itu harus menjadi semacam sebuah aspirasi atau sebuah peninggalan yang kita harus meneruskan karena kemudian memang bangsa ini masih membutuhkan suara-suara beliau. Karena itu untuk membahas itu kita mendatangkan lagi tamu Ruang Dialektika yang rasanya paling sering. Terima kasih banyak Prof. Didin Damanhuri. Sama-sama. Salam Pancasila dulu, Prof. Salam Pancasila. Buat pemirsa mungkin yang belum terlalu familiar, Prof. Didin ini menjadi salah satu kolega Bung Faisal Basri yang cukup lama karena sejak awal peran beliau di dunia ekonomi dan politik Indonesia rasanya itu sewaktu ya dalam durasi yang sama dengan Prof. Didin bahkan sampai hari ini gitu kan. Yeah. Beliau berdua menjadi salah satu inisiator dari salah satu lembaga penelitian ekonomi yang paling terkemuka di Indonesia, Indef, dan juga sampai beberapa hari yang lalu itu masih ada aktivitas diskusi bersama gitu untuk kemudian terlibat. Nah, kita mungkin mulai dengan mengenang beliau sebagai sosok pribadi dulu, Prof. Karena Prof. Didin mengenalnya sejak sangat muda gitu ya, sejak masih di LP MUI, kemudian bersama-sama mendirikan Indef. Mungkin bisa diceritakan sedikit backgroundnya sedikit, mungkin kemudian yang bisa membawa kita ke ingatan kita akan sosok Bung Faisal Basri yang seperti kita kenal hari ini. Iya, jadi pengenalan saya secara pribadi dengan Faisal Basri itu kira-kira tahun 94 ya. Jadi Faisal Basri pulang dari kuliah di Amerika ya. Kuliah masternya selesai di Vanderbilt University Amerika Serikat, dan saya selesai S3 di Prancis ya, bidang ekonomi politik. Berarti senioran Prof. Didin ya? Iya, usia memang saya lebih tua. Tapi saat itu masih sama-sama muda ya, sama-sama baru pulang dari luar negeri, ekonom dua-duanya. Nah, itu momentumnya ketika itu adalah kami secara kebetulan Dipo Alam, Dr. Dipo Alam waktu itu adalah sebagai Deputi Menko Perekonomian, itu mengundang kami, walaupun kami tidak tahu diundang itu berdua gitu. Kami datang, ternyata ada Faisal Basri, lalu saya juga datang, lalu diperkenalkan oleh Dipo Alam sebagai Deputi Menko Perekonomian yang memang Mas Dipo ini kan mantan ketua Dewan Mahasiswa UI yang top lah gitu ya, sebagai aktivis gerakan begitu. Lalu kemudian menjadi birokrat gitu. Jadi itulah pertemuan pertama saya dengan Faisal Basri tahun 94 kira-kira. Diajak melakukan apa oleh Pak Dipo Alam waktu itu? Jadi waktu itu ya sebagai aktivis yang melihat
eh, lebih juniornya sudah selesai studi di luar negeri, barangkali apresiasi gitu barangkali ya begitu, karena yang dibicarakan lebih ke substansi ekonomi Orde Baru waktu itu ya, zaman Soeharto gitu, dan apa saja dia minta masukan tentang apa-apa sih masalah yang harus diidentifikasi dan bagaimana kira-kira solusinya gitu. Nah, sebagai seorang aktivis saya juga sangat respect ya waktu itu ke Pak Dipo Alam, karena saya juga kenal sejak tahun 75 dengan beliau itu, dengan Pak Dipo Alam itu. Semasa saya juga masih sebagai waktu itu ketua senat ya waktu itu di fakultas, dan kemudian waktu malari saya juga sekjen Dewan Mahasiswa. Oh, waktu malari itu Prof Didi. Iya, iya. Jadi saya menjelang malari terjadi masih ketemu teman-teman UI di Salemba waktu itu. Nah, jadi saya merasa terkesan dengan Faisal Basri itu, lebih muda dari saya, di mana dia kemudian setelah itu menjadi kepala LPM UI, dan ringkas cerita lalu kami memang masih ada beberapa event di mana saya sebagai narasumber bersama gitu di beberapa seminar. Setelah itu kami dipertemukan oleh seorang pengusaha yang aktivis juga ya. Jadi saya waktu itu Mas Didi J. Rahbini, kemudian Mas Fadil Hasan waktu itu ya, dan Mas Faisal Basri di rumah Mas Sutrisno Sombahir ya, gitu. Oh, oke. Pak Sutrisno Jadi Bahir, kami pengusaha batik dari Pekalongan itu ya. iya, yang orang muda yang sukses lah waktu itu. Dan kami ada malam itu menyepakati sebuah pembentukan Indef itu. Tahun berapa itu, Prof? 95 95 ya. terbentuknya sendiri. Jadi tahun 95 bulan-bulan Agustus juga ya menjelang itu. Itu kemudian terbentuk, punya sekretariat yang di tempat yang bergengsi di Kebayoran gitu, nyewa rumah besar, dan gebrakan pertama itu adalah studi tentang impor gandum. Nah, dan memang isunya impor gandum ya, tetapi itu ada dimensi makro yang sangat mengejutkan, bahwa posisi importir dari kelompok Bogasari, PT Bogasari, Indofood itu ya. Indofood ya, miliknya Lim Solyong. Lim Solyong, konglomerat terbesar masa Orde Baru, itu ditemukan bahwa tahun 94 memang dipublish tahun 95, tapi 1 tahun impor itu disubsidi negara itu 760 miliar. Itu harus dikalikan 30 kalau sekarang Nilai dengan kurs aktualnya yang aktual sekarang. Iya, iya, iya. Bayangkan aja kalau 760 triliun miliar kali 10 itu kan 76, triliun, lalu kira-kira 23 triliun. Iya, iya. Itu subsidi negara untuk impor seorang yang monopsonis ya. Jadi buyer yang tunggal gitu. Nah, dan itu menjadi headline semua koran-koran nasional yang ada waktu itu. Dan itu kejutan besar karena umumnya kan Soeharto itu kan lagi menikmati kekuasaan yang sangat besar dan dipuji-puji World Bank, lembaga internasional gitu. Kan itu menjelang 4 tahun lagi mau krisis, tapi pada saat 95 kan posisi Soeharto yang sangat tinggi-tingginya gitu. Jadi Indef keluar dengan hasil studi yang sangat empiris gitu. Biar audiens kita memahami betapa beraninya ya saat itu untuk kemudian Lim Solyong itu konglomerat yang paling besar saat itu, Ya. dan orang taunya yaitu pendukung
utama dari rezim Iya, Soeharto. betul. Dan sejarahnya itu pertemanan Soeharto Lim Soo-Leong itu Sejak di sejak Kodam Diponegoro itu kan. iya Nah, itu. kemudian ada anak-anak muda ini baru bikin lembaga, Aha. tiba-tiba kok Iya, neliti bisnis saya menguak gitu itu, ya, menguak itu. ngode-ngode bisnis saya dan Iya, bilang kalau selama ini dibantu oleh negara sekian ratus iya. miliar gitu. Itu nggak marah, Prof. Ya, reaksi kemarahannya tidak nampak ya sebagai apa smiling general kan. Eh, Jadi tetap tenang, tapi kemudian ada ya insinuasi bahwa kita dicari dan sebagainya itu ada. Tetapi dituduh macam-macam gitu ya. karena ini sudah booming di media dan bahkan internasional, diliput juga oleh beberapa lembaga internasional. Jadinya ya sudah, jadi fakta saja bahwa ada lembaga Indef yang mulai kritis sejak itu. Dan kritisisme Indef itu studi kami itu hampir setiap bulan muncul Dengan berbagai macam dengan tema. berbagai macam itu. Apa namanya? Bahkan kami diundang ke berbagai media untuk jadi narasumber di apa? Untuk jadi ada diskusi internal di media lalu jadi berita gitu. Oh gitu ya. Jadi ya sudah, ini fakta hard fact gitu bagi pemerintahan Soeharto bahwa ada lembaga think tank yang ekonomi yang kritis gitu. Nah, jadi menurut hemat saya itu kritisisme yang muncul dari Indef dengan pikiran-pikiran ekonomi yang basisnya adalah empiris dan analitis akademis yang dipertanggungjawabkan itu saya kira punya sumbangan besar ya pada pembentukan apa namanya masa kritis menjelang 98 menurut saya. Bahwa ternyata negara meskipun stabil, meskipun Soeharto berkuasa, Dipuji-puji lembaga ternyata internasional gitu kan. ekonominya nggak baik-baik saja sebenarnya gitu ya. Ternyata ekonominya nggak baik-baik aja gitu. Sehingga gagasan pemerintah yang dibalik itu ada katakanlah teori besar gitu ya. Era tinggal landas. Itu kan saat itu kan. Era tinggal landas dengan pertumbuhan Begitu tinggi. masuki- Salah satu Asian miracle itu kan Iya, Indonesia. iya, iya. Dan ada trickle down effect. Memang waktu zaman Soeharto kan petani apa masyarakat bawah itu kan relatif terjangkau apa kebutuhan pokok. Tapi ternyata setelah ada kasus apa gandum dengan implikasinya terhadap mie yang juga hampir monopolistik ya waktu Iya, itu. iya, iya. Monopolistik ya hampir Nggak karena ada produk lain 85% ya, dikuasai, selain 90% dikuasai oleh Indofood kan. Indofood ya. Yang terjadi adalah sebaliknya dari trickle down effect, yaitu trickle up. Jadi rakyat yang mensubsidi pengusaha, gitu loh. Bukan trickle down, bahwa ada trickle down ya, tapi kalau dihitung-hitung secara moneter gitu, dimonetisasi, jangan-jangan rakyat yang mensubsidi pengusaha, yang terjadi quantum leap kan, pertumbuhan penguasaan nasional itu yang terbesarnya adalah Lim Soo-Leong. Yang kalau ada publikasi orang kaya terbanyak 20 sampai 200 itu kan meningkat terus kekayaan mereka tuh. Walaupun yang di bawah zaman Soeharto itu juga tidak sejelek yang sekarang. Nah itu. Dan setelah itulah kemudian Indef juga melihat bagaimana perubahan tahun 98 aspek ekonomi yang menjadi penjelas terpenting mengapa Soeharto bisa lengser gitu. Itu adalah ekonomi yang diawali oleh bukti empiris adanya subsidi terhadap pengusaha yang notabene subsidi itu dari negara, yang negara itu adalah dari dapatnya dari pajak rakyat gitu loh. Jadi rakyat sebenarnya yang mensubsidi pengusaha waktu itu. Nah, jadi Dan kemudian terbukti kan kemudian ya memang ekonomi kita rapuh kan. Iya. Sehingga ketika kena badai walaupun ada penjelas lain ya bahwa memang ada ekonomi gelembung, bubble ekonomi menjelang 98 itu di mana uang terlalu besar masuk, dan karena ada apa namanya waktu itu kan ada apa namanya deregulasi, ada apa namanya deregulasi sektor real, liberalisasi perdagangan, liberalisasi perbankan, pasar modal macam-macam. Jadi uang tuh menjadi terlalu
apa namanya, mutar terlalu besar ya, dibanding sektor real yang waktu itu banyaknya properti. Itu juga Jadi memang bubble tadi ya. bubble tadi gitu. Nah, nah setelah itulah kemudian Indef apa namanya, di mana ada Faisal Basri, saya, Didi Rahbini, Fadil Hasan menerbitkan terus studi secara reguler. Tradisinya itu yang paling utama adalah apa yang disebut dengan apa namanya, studi apa prospek tengah tahun, KTT namanya. Lalu ada outlook, Outlook prospek ke depannya ya. di akhir tahun itu. Sama artikel-artikel itu Prof, di generasi kami bagian dari proses tadi Prof menjelaskan apa menyebarkan kesadaran itu ya. Karena kami sering sekali baca tulisan-tulisan para ekonom Indef ini di artikel Iya, iya, iya. koran itu kan, sehingga bahasa-bahasa mungkin ya ketika di laporan itu agak teknis gitu ya. Ketika Iya, jadi iya. artikel di media itu kan jauh lebih gampang dicerna gitu loh. Betul. Jadi kami pun aktif menulis di media dan seringkali tuh di Republika tuh agak rutin tuh diundang gitu. Kadang-kadang Kompas juga diundang ke itu diskusi 1-2 jam. In-house gitu ya. Iya, lalu jadi berita. Apa kami berempat itu jadi apa ulasan kami lalu diartikulasikan secara populer oleh media gitu. Iya, karena kemudian efeknya itu memang terasa benar Bro di daerah. Ini orang-orang ini kok berani-berani sekali ya gitu ya. Apalagi misalnya kalau sama Bung Faisal itu kan usia kami di waktu itu kan nggak terlalu jauh gitu ya selisihnya Iya, gitu iya, ya, iya, iya. membayangkan wah ini ternyata udah apa masih muda gini udah kuliah di luar gitu kan, Iya, pinter sekali iya. dan berani itu. Iya, Masa sih apa Soeharto atau pemerintah Orde Baru sebobrok itu gitu kan? iya. Itu kan berguna sekali untuk memberi kesadaran massa gitu ya. Betul. Nah, salah satu keistimewaan Faisal Basri ini dibanding ekonom-ekonom lain, termasuk di antara para pendiri Indef, ini waktu zaman tahun 90-an, dia tuh ini sekali tuh, lantang sekali, berani sekali. Ketika Soeharto di puncak kekuasaannya itu mengemukakan juga di samping yang Indef, tapi juga pendapat-pendapat sebagai ekonom pribadi yang kemudian jadi LPM UI juga gitu. Itu apa konstan ya. Zaman Soeharto menjalani 98 terus kritik zaman SBY, lalu diakhiri di pemerintahan Jokowi yang awalnya memang di awal Jokowi ini karena inti dari Faisal Basri kan sederhana, pro rakyat gitu kan gitu ya. Nah rupanya awal-awal 2014 melihat Jokowi ini kan merayat gitu loh, tampilan fisiknya itu. Sebelum nyampe ke Jokowi, Bro, biar ininya Ya, ya, ya. apa agak alurnya agak lengkap gitu. Tahun 98 itu kemudian juga karena dinamika politik macam-macam. Bung Faisal Basri ini juga akhirnya terjun ke dunia politik. Iya, iya betul. Nah, itu bisa diceritakan sedikit, Bro, saat itu. Iya, jadi begini. Memang ketika kejatuhan Soeharto, kemudian Pak Habibie kan bayangkan ya, berkuasa hanya 1,5 tahun, sehingga mengapa dia dijuluki sebagai Bapak Demokrasi itu memproduksi apa perundang-undangan 300-an. Apakah undang-undang atau regulasi di bawahnya dan sebagainya 300-an. Termasuk tap-tap MPR saat itu. Termasuk menghantar tap-tap MPR, tap-tap anti KKN, tentang apa itu memperkuat undang-undang pokok agraria. Kemudian juga, nah yang terpenting undang-undang politik, kebebasan dibebasnya tahanan politik, semua tahanan politik dibebaskan, kebebasan untuk berorganisasi, kebebasan pers, yang waktu zaman Soeharto Ya, itu kan sudah nggak ada lagi. udah nggak ada lagi. Dulu harus kalau mau bikin koran harus diizinkan Nah, menteri. salah satunya adalah kebebasan membangun partai. Nah, dari situlah kemudian apa namanya sejumlah aktivis yang apa namanya bermuara kepada tokoh reformasi yang namanya Amin Rais itu membangun partai yang disebut dengan PAN, Partai Amanat Nasional. Tapi kan saat itu kalau nggak salah ingat nggak langsung partai, Pak. Ada Ya tapi cepat sekali jadi partainya tuh, cepat sekali jadi partainya itu.
Jadi memang ada Amanah, Majelis betul. Amanah. Jadi ada mungkin setahun gitu ya. Ada Gunawan Iya, Muhammad, iya. tokoh-tokoh inilah, tokoh-tokoh reformis lah, di mana Bapak reformasi kan waktu itu Amin Rais ya. Nah, Faisal Basri adalah salah satunya di antara belasan tokoh itu. Eh, Nah, jadi Faisal Basri juga bukan hanya dia seorang apa ya, ekonom yang menguasai basis-basis teori lalu memberikan kritik-kritik yang keras dan apa tanpa tedeng aling-aling pada kekuasaan manapun kan, tapi juga dia adalah mengkonkretkannya dalam politik Gerakan tadi. politik. Jadi Nah, sekjen kan yang pertama. jadi sekjen pertama PAN itu Partai dengan Amanat ketua umumnya Nasional. Amin Rais itu adalah eh, Faisal Basri. Faisal Basri. Nah, dan ini berjalan sehingga PAN itu di samping partai yang sisa Orde Baru ya, masih ada 3 partai tetap itu. Ada Golkar, P3, PDI Perjuangan. PD Perjuangan. Kemudian muncul PAN sebagai partai baru yang lahir dari rahim reformasi. Di samping ada partai-partai lain ya nanti. Tapi yang menonjol PAN kan, yang mendampingi partai-partai kelanjutan dari zaman pemerintahan Soeharto gitu kan. Ini yang kemudian mewarnai nanti memang ada PKB ya, yang dilahirkan oleh Gus Dur, Gus Dur. di mana Gus Dur adalah presiden pertama di era reformasi ya, walaupun ada masalah, lalu kemudian wakilnya yang kemudian jadi presiden, Megawati kan. Mega. Nah, jadi perundang-undangan itu baru diwujudkan bahwa akan ada satu pemilu apa namanya, waktu itu kan Gus Dur masih oleh MPR dipilih. Megawati adalah meneruskan karena sebagai wapres jadi presiden. Sehingga saat itu kenapa kemudian meskipun PDI Perjuangan sebagai partai pemenang ternyata nggak bisa mengantarkan Bu Mega kan sebagai presiden karena Betul. pemilihannya oleh MPR itu kan. Oleh MPR dan kemudian ada yang disebut dengan kelompok tengah atau namanya Poros tengah, poros tengah Iya, yang iya, iya, iya. digagas oleh Gus Dur, kemudian di situ ada Akbar Tanjung kalau nggak salah, terus ada Amin Rais yang akhirnya memenangkan Gus Dur ya di MPR itu. Tapi realisasi dari apa namanya demokrasi politik yang ada undang-undang politik itu baru dilaksanakan 2004 kan, yaitu ada Pemilihan secara pemilihan langsung ya. secara langsung presiden, walaupun belum ada pilkada langsung ya waktu itu. Jadi 2004 itu baru pemilih pilpres, pileg, kalau nggak salah sudah mulai ada DPD ya, belum nggak? DPD ya kalau nggak salah. Nah, baru nanti ada pilkada, sudah ada pilkada tapi belum pilkada serentak. Ya. Nah, dan PAN ya sebagai partai baru, nanti juga ada PKB, ada Demokrat yang dipimpin Pak SBY itu, yang apa bersama-sama dengan 3 partai yang lama yang melanjutkan semasa Orde Baru waktu itu. Kemudian itulah yang kemudian masuk ke apa ke Senayan ya, ke parlemen. Jadi pada masa itu Faisal Basri sebagai sekjen menjadi anggota DPR dia pun kan, anggota DPR, dan dalam periode sebagai anggota DPR entah distorsi apa, tapi kita catat bahwa Faisal kan hanya 1 periode jadi DPR karena dia bilang begini di dalam berbagai ini ya pemberitaan atau pernyataan yang dikutip, bahwa dia setelah dia masuk ke parlemen itu rupanya nggak cocok dia dengan kompromi-kompromi para politisi gitu, terutama masih menyangkut soal dia itu kan karakternya ada 3 menurut saya. Anti korupsi, dia sangat peka terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, dan lalu dia membayangkan sebuah peradaban yang berbasis tata kelola yang baik kan gitu. 3 hal itu karakternya ini. Jadi tidak itu mengapa kemudian dia tidak betah jadi anggota, jadi politisi dan di parlemen, lalu tidak ikut pemilihan lagi 2009 itu, dan mulai di luar lagi dia sebagai ekonom yang kritis dan lain sebagainya. Dan dia sampaikan
pandangan-pandangan sebagai apa namanya Pengamat gitu ya. pengamat, dan boleh dibilang itulah yang disebut oleh Gramsci itu sebagai intelektual organik gitu, yang munculnya dari hati nurani, dari akal sehat, Bukan pesanan siapa-siapa bukan gitu. pesanan siapa-siapa, dengan modal dia itu sebenarnya gini kan, Faisal Basri ini S3-nya itu di UI dan mulai ngambil ekonomi politik, sudah jadi disertasinya. Coba bayangkan juga ini. Ini saya dapat Dia ceritanya. ngajar kan di UI itu malah itu Dia ya awalnya. ngajar, dia ngajar, sudah ya kan dulu master itu udah tinggi, Iya, iya. dan kemudian tapi S3 diselesaikan juga, dilanjutkan. Tetapi hanya perbedaan pandangan yang dianggap prinsipil oleh Faisal Basri Nggak diteruskan akhirnya. dengan advisernya, dia nggak terus kan. Tapi dia sudah terbentuk kerangka berpikir dalam disertasinya itu. Itulah saya kira modal gabungan dari Vanderbilt, kemudian dia menyusun disertasi dengan basis keindonesiaan secara ekonomi politik. Itulah yang kemudian mewarnai pikiran-pikiran dia. Jadi memang Faisal adalah basisnya ekonomi liberal. Tapi saya bilang dia itu adalah liberal yang progresif. Mengapa? Karena konstruksi market ekonomi dengan teori-teori neoklasik ya dalam bahasa teknis itu diwujudkan dalam pemihakan Iya, iya. terhadap, Yang tadi kan prinsip yang kedua tadi. tiga itu pemihakan terhadap tiga hal itu. Yang lebih rinci lagi adalah anti korupsi, dan dia concern terhadap rakyat supaya keluar dari kemiskinan, ketimpangan dan dengan pengangguran yang masih masif di Indonesia kan gitu. Nah, jadi Faisal ini sebenarnya dari sejak itu ya, titik di mana dia sudah tidak bersepakat dengan advisor sampai akhir hayatnya adalah sebenarnya lagi membangun konstruksi pemikiran yang berbasis keindonesiaan kalau menurut saya. Walaupun dia tetap basisnya ekonomi neoklasik, ekonomi liberal. Nah, tapi saya sebut di dalam dunia ekonomi liberal juga ada yang disebut ekonomi liberal progresif yang berpihak pada rakyat. Dia ingin mengurangi ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan bangsanya sendiri dan bebas dari korupsi gitu. Dan itu Agak-agak neo-Keynesian gitu ya. beyond that. Beyond ya. Karena Keynes ya, Keynesian economics itu hanya berhenti di campur tangan negara untuk mengoreksi pasar sebenarnya. Yang contohnya Roosevelt waktu tahun 30-an zaman itu kan New Deal itu kan ekonomi di mana institusi itu sudah berkembang di Amerika. Kalau di kita kan itu yang kemudian terakhir narasi yang besar yang kemarin itu bahwa membangun institusi sehingga adil gitu. Itu yang menurut dia Jokowi itu merusaknya. Itu adalah lontaran terakhir teoritis dan empiris tentang ekonomi bahwa Indonesia belum terbangun institusi yang adil untuk rakyat. Masih ingat sekali soalnya itu di kursi Prof ini juga di ruangan ini ngomong mimpi Indonesia emas 2045 tapi kemudian kelembagaan dan institusi ekonomi kita masih seperti terbelakang. ini ya. Iya. Omong kosong gitu kan. Karena apa maksudnya? Hukum bahkan rusak sekali. Hukum dipakai untuk apa namanya menghantam lawan politik. Jadi bukan hanya tidak tegak hukum nih. Kan selama ini isunya adalah kita belum berhasil membangun law supremacy, supremasi hukum. Ada penegakan hukum sesuai dengan konstitusi, undang-undang dan sebagainya sehingga keadilan tegak. Bukan hanya itu. Ini sekarang hukum dipakai untuk menghantam lawan politik. Kan lebih rusak daripada sekedar tidak ada penegakan hukum. Itu yang disuarakan oleh Faisal Basri terakhir ini. Kalau terminologinya Bang Uceng kemarin legalisme autokrasi, Ya. authoritarianism. Iya. Legal authoritarism. Iya. Legalistic authoritarism. Iya. Iya. Ya sebagai terminologi hukum ya. Perilaku yang sebenarnya autokratis dan itu melanggar hukum, tapi kemudian
Hukumnya dilegitimasi. dirubah, Iya, hukumnya untuk disesuaikan biar iya, membenarkan ini secara legal betul, gitu. betul. Nah, sebagai seorang ekonom, waktu waktu panel sama-sama saya di Indef itu menjelang 3 hari gerakan 22 Oktober itu, saya pembicara pertama, kedua Faisal Basri, dan yang Faisal Basri uraikan yang berbeda pendekatan dengan saya tapi ujungnya sama adalah itu, bahwa inti dari ekonomi untuk Indonesia itu adalah membangun institusi yang berkeadilan, yang dirusak oleh, menurut Faisal Basri, jadi judul di mana-mana tuh, dirusak oleh Jokowi. Dan itu menariknya gini Pak, kemarin waktu rame Rocky Gerung sama salah satu pendukungnya Jokowi itu, terminologi yang selalu dipakai, tunjukkan mana yang dilanggar hukum oleh Jokowi kan gitu. Selalu Iya, seperti itu kan. betul. Selalu berlindung bahwa ya yang dilakukan itu nggak ada yang melanggar hukum. Ya pasti nggak melanggar hukum, hukumnya sudah dirubah Udah gitu kan. dirubah pasal-pasalnya kan. Iya, Ya ya ya. Berarti itu frame itu yang kemudian ya ya, oleh Bang Faisal betul, betul itu. ditemukan bahwa Itu problem mendasarnya dari problem problem secara ekonomi liberal progresif itu ya, agak berbeda dengan saya. Itu Indonesia itu ya problemnya adalah itu. Jadi kita belum membangun institusi yang berkeadilan, yang akses rakyat menjadi besar untuk mereka bisa sejahtera, ya, gitu loh. Yaitu bagaimana, katakanlah minimal 8 undang-undang kan, yang sebenarnya itu pasal-pasal pesanan yang diminta bangun oleh yang sudah terbentuk struktur oligarki itu, yang menguntungkan mereka atau teman mereka yang asing gitu loh. Jadi di mana rakyat itu? Nah, oleh karena itu saya menangkap begini. Saya belum pernah melihat ada seorang yang wafat, khususnya ekonom, yang begitu besar orang sedihnya, ada yang nangis, bahkan Sri Mulyani itu sampai nangis, dan ada ribuan pelayat baik yang ke rumah duka dan ke makam, dan ada jutaan orang secara digital. Bagaimana seorang Faisal Basri itu dirindukan, itu hanya sederhananya karena semua ada common sense. Rakyat kehilangan seorang tokoh yang selama ini memperjuangkan masyarakat bawah, yang harusnya diperjuangkan oleh DPR, yang harusnya undang-undang menegakkan keadilan untuk rakyat, itu hilang di era ini, terutama 5 tahun terakhir ini. Faisal Basri lah yang mewakili, menjadi suara yang konsisten terus untuk mengingatkan ya, itu ya. Faisal Basri itu yang mewakili kepentingan rakyat, yang secara kelembagaan itu tidak ada. Jadi seolah personal, mungkin dengan kami yang sepaham dengan dia mencoba memperjuangkan, cuman kelebihannya Faisal itu kan keras, lalu tanpa tedeling aling-aling, dan tidak ada ketakutan apapun, gitu loh. Jadi itulah mengapa kewafatan seorang Faisal Basri itu begitu luar biasa, masa yang sedih, masa yang merasa kehilangan. Saya belum pernah melihat seorang yang wafat di era modern di Indonesia ini yang sebesar itu, belum pernah. Karena kemudian memang ada menjadi semacam kombinasi yang agak unik ya. Di satu sisi hal-hal yang disampaikan itu adalah hal yang bukan bahasa publik ya, bukan konsumsi masyarakat umum, tetapi kemudian isu yang disasar memang hal-hal yang menjadi dirasakan oleh semua masyarakat kan gitu kan. Sehingga dari semua level, karena kemudian di banyak kesempatan saya bertemu langsung dengan beliau, karena juga kedekatan dengan berbagai macam pengambil kebijakan, hampir nggak ada loh yang bisa membantah data atau analisa beliau misalnya. Jadi begini, memang unik ini. Ketika dia bersahabat secara personal maupun kebijakan dengan Jokowi, dia diangkat jadi ketua komite reformasi tata kelola migas. Yang petral macam-macam itu yang kan, kira-kira bekerja 8 bulanan itu. Ya makanya yang kemudian menatap akhirnya petral apa macam-macam jadi bisa dikendalikan. Korupsi strukturalnya itu, dan kemudian dibubarkan.
oleh Menteri Sudirman Said waktu itu ya, SDM itu. Jadi jadi kiprahnya ini juga bukan hanya pengamat gitu. Ada aspek Ada teknokratisnya aspek ya. teknokratis yang kemudian aspek aktivisme yang dipercaya oleh negara, lalu dia memanfaatkan kepercayaan negara dan sebenarnya mewakili rakyat untuk membuat solusi yang sesuai dengan kondisi yang dia ungkapkan. Dan berhasil kan Dan sejak itu. berhasil sejak itu, lumayan lah. Rasanya kemudian Lumayan lah. ketika hari ini misalnya kita bilang di semua lini itu ada mafia, Ya, rasanya yang terbongkar itu ya ya itu. yang di Jadi membuka mata bahwa ada mafia-mafia di selain mafia migas gitu. Ada mafia pangan kan, ada mafia hukum dan mafia-mafia lain gitu. Kartelisasi apa dan lain sebagainya. Nah, tapi yang kemudian terakhir ini, mengapa dia menjadi sangat apa namanya? Menjadi sangat touch feeling buat masa rakyat ini adalah ketika Jokowi membuat program yang disebut hilirisasi, yang itu andalan lah, andalan. Dan di situ juga Pak Bahlil sebagai menterinya lalu menerjemahkan bahkan di backup oleh sekian lembaga studi untuk melaksanakan itu. Tapi yang paling dilaksanakan kan nikel kan. Nah, dan kemudian ada debat akademis ya waktu itu. Apakah benar waktu itu saya masih sedikit ingat tentang angka ya, yang selama ini nikel hanya sekitar 17-an T gitu, tiba-tiba membengkuak 550. Tapi kemudian itu yang dibongkar oleh Faisal Basri. Yang satu adalah yang 550 itu tidak masuk ke Indonesia, bahwa devisa itu nangkring di negara-negara lain, antara di Singapura gitu. Bahkan ditemukan angka kalau search di Google itu ada sekitar 2.500-an T lah gitu ya. Satu, dan keduanya dominasi dari 22 perusahaan apa namanya yang mengolah itu smelter itu 21 itu adalah milik perusahaan Chinese. Dan dia buktikan juga bahwa secara angka-angka akhirnya Indonesia itu sangat kecil. Ada aliran pekerja asing di mesin dari sana dan sebagainya. Banknya yang membiayai juga bank dari Cina. Sehingga kesimpulannya, dan itu didukung dengan angka-angka yang meyakinkan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia itu adalah pilar terjadinya industrialisasi di Cina dan tidak terjadi industrialisasi di Indonesia. Itu kan luar biasa. Jadi pemerintah dengan program andalannya tadi Iya. membanggakan bahwa dengan hilirisasi nilai tambah nikel kita berhasil meningkat dari 17 sampai 500 T. Iya. Tapi tidak terbukti Ternyata apa-apa. kemudian yang menikmati itu semuanya kembali ke Cina. Iya, itu. Kita hanya dapat kerusakannya. Dan itu hampir nggak ada yang bisa membantah itu. Ada perdebatan kecil ya, deputinya Pak LBP ya waktu itu, tetapi tidak menjawab tuh. Kalau saya baca dua pernyataan itu tidak menjawab tuh. Ya. Menurut saya itu salah satu legacy yang dimana akal sehat, data-data, analisis dan pemihakan ya terhadap kebenaran. Saya jadi ingat lagi, Prof. Ditunjukkan oleh Pak Faisal Basri. Termasuk berani nyebut nama, Prof. Jadi salah satu di nikel itu ternyata sejak kemudian kita melakukan moratorium untuk ekspor mentah, itu kan harusnya nggak ada kemudian keluar dari Indonesia. Tapi ternyata Bung Faisal menemukan ada yang masuk ke Cina gitu kan. Itu yang ilegal penyelundupan itu. Dan kemudian ada nama-nama. Disebut nama, Prof. Dua orang, Prof. Betul. Satu menteri yang sudah mengundurkan diri, satunya mantunya presiden gitu. Iya. Dan kemudian sebenarnya dipakai oleh pemerintah Pak Jokowi waktu itu untuk sebagai bukti bahwa Kejaksaan Agung akan tersangkakan. Dan kemudian itu harus memilih apakah mundur ataukah jadi tersangka. Dia memilih mundur dan sekarang proses
kayaknya belum terjadi tuh. Apakah nanti akan ada proses itu? Mantunya aman, Prof. Walau alam ya, iya, iya, iya. Kan yang disebut dua Nah, itu jadi ini saya kira belum ada ekonom lain yang yang seberani itu ya. seberani itu dan kemudian Datanya seakurat itu terbukti gitu. sehingga pemerintah Iya. nggak bisa bantah. Dan itu adalah pikiran ekonomi politik yang berbasis kepada epistemologi Indonesia. Nah, jadi saya ingin yang terakhir ini, kalau masih ada waktu, ada subjudul kalau saya nulis itu Faisal Basri yang belum selesai. Gitu. Jadi kan pesannya adalah dari apa ya, testimoni koleha yang terdekat dan lain sebagainya. Teruskan ya Faisal Basri ini selanjutnya di samping soal keberanian, integritas, kemudian berbasis data yang kuat, analisis yang kuat, kemudian apa ya konsistensi dan sebagainya itu jelas prasyarat-prasyarat. Tapi kemudian yang belum selesai menurut saya dan saya ikut apa ingin menyelesaikan adalah kita ini sebenarnya yang terjajah bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik ya di era neokolonialisme ini, tetapi juga penjajahan epistemologi, penjajahan cara berpikir. Jadi ada satu pemikiran dalam perspektif yang konvensional itu adalah sebuah keuntungan gitu dalam basis teori tertentu yang memang itu sebenarnya relevan untuk bangsa lain. Tapi kita kalau sudah berani keluar dari mainstream teori tadi, kita lalu kemudian bicara walaupun belum menjadi ilmu ya, belum menjadi teori, tetapi kita concern kepada lokal science ya, dengan basis empiris yang ada. Kita bisa mengatakan sebenarnya yang walaupun ada keuntungan itu hanya lapisan elitis gitu. Jadi sebagian rakyat ini tidak memperoleh keuntungan itu. Itu harusnya bukan hanya suara dalam arti kritik kritik atas nama keberanian, tapi satu saat itu menurut saya epistemologi keilmuan yang berbasis Indonesia yang menemukannya. Sehingga para policy maker itu basisnya pada keilmuan yang dibangun atas local science ini. Ini yang masih perjuangan di negara-negara berkembang. Apa yang disebut dengan dekolonisasi ilmu pengetahuan. Ini yang belum terjadi. Dan Pak Faisal salah satu pendobraknya itu. Satu pendobraknya kalau istilah Derrida itu dia melakukan deconstruction. Tapi belum melakukan reconstruction keilmuan gitu ya. Jadi para pengambil kebijakan nanti harusnya berbasis kepada namanya epistemologi dan keilmuan yang dibangun oleh apa namanya wisdom masyarakat Indonesia sendiri gitu. Yang sebenarnya ada. Nah, saya akan mempelopori yang disebut Nusantaronomik itu ya. Nah, jadi samping banyak teman lain yang akan meneruskan dari berbagai sisi ya dari Faisal Basri, saya akan meneruskan dari sisi itu dan sudah mulai saya menerbitkan buku dan sebagainya. Itu sebagai kecintaan saya kepada Faisal Basri. Karena kemudian rasanya memang terutama di dinamika politik pasca 22 Agustus itu ya. Itu kan rasanya memang membuka semua hal yang kayaknya mau ditutup-tutupi gitu kan oleh pemerintah rezim Jokowi. Dari awal berbagai macam kritik dari Bung Faisal, dari Prof Didin juga, dari banyak pengamat tentang betapa lemahnya pondasi makroekonomi kita, kebijakan yang tidak berpihak dan sebagainya. Itu rasanya kemarin itu kan mencoba sekuat mungkin dikaburkan dengan berbagai macam klaim keberhasilan pembangunan gitu. Dan rasanya kemudian hari ini nggak ada lagi yang bisa membantah bahwa masyarakat kelas menengah kita menurun. Investasi ternyata nggak menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi. Berbagai macam bangunan infrastruktur nggak mengurangi indeks logistik. Banyak sekali hal yang secara ekonomi harusnya itu logis, ternyata yang dilakukan oleh Jokowi ini kan terbantah semua gitu. Dengan wisdom ini, dengan apa-apa yang sudah disampaikan pesan dari
Bung Faisal tadi misalnya, ada nggak yang bisa kita tuntutkan kepada pemerintah untuk koreksi dong gitu? Ya, jadi gini, bijaknya ya menurut saya, Pak Jokowi sudah memerintah 10 tahun dengan segala niatnya, dengan segala kebijakan yang bisa ada yang tepat, bisa ada yang salah. Ya sudah, itu adalah sumbangan seorang yang dipilih oleh rakyat 2 kali, tetapi kemudian yang kita bicarakan sekarang ini adalah perspektif yang menurut kita benar menurut kita, dan Pak Jokowi ada kesalahan di situ. Jadi biar aja sejarah nanti yang akan mengadilinya gitu. Nah, oleh karena itu berikan kesempatan kepada pemerintahan presiden terpilih berikutnya dari Prabowo yang ingin mungkin merenung, kemudian melihat sisi-sisi semua dimensi. Siapa tahu juga mendengar kritiknya Prof Didin, Siapa kritiknya tahu Bung Faisal gitu ya. iya didengarkan begitu. Saya punya kepercayaan karena saya 2014, 2019 juga pendukung Prabowo yang tidak pada tahun 2024 pernah berdialog di Hambalang, sampai diundang 2 kali malahan. Saya pernah diundang jadi panelis di beberapa TV, di seminar di Syahid dan sebagainya. Nah, saya kira dan saya ikut menyumbang juga Paradok Indonesia itu, buku itu. Nah, jadi saya punya kepercayaan sebenarnya bahwa Presiden terpilih Prabowo itu dia akan bijak ya untuk misalnya mengakhiri Jokowi sebagai presiden itu, dia hormati sebagai presiden yang sudah memerintah 2 kali. Tetapi saya yakin Prabowo itu juga ingin dihormati oleh presiden yang sebelumnya itu Jokowi, agar dia punya independensi untuk mewujudkan komitmennya kepada rakyat. Nah, jadi kalau kita misalnya flashback ya, pidato-pidato dia waktu kampanye 2014, 2019, bukunya, macam-macam bukti-bukti digital gitu ya. Memang ini harus banyak yang dikoreksi keadaan-keadaan sekarang ini oleh Prabowo. Dan dia tahu ya. Dan dia tahu. Dan harusnya legowo saja karena kan SBY juga menghormati Jokowi dengan presiden yang kemudian 10 tahun memerintah. Ya harusnya kan Prabowo juga diberi kesempatan untuk memerintah dengan perspektif independensi pemikirannya Prabowo dong. Misalnya ada yang tidak sama, ada yang mau mengoreksi secara mendasar, ya itu haknya presiden terpilih dong, gitu loh. Nah, oleh karena itu pesan saya di bidang APBN misalnya udah berulang-ulang saya katakan harus lebih rasional. Dia mengelola APBN yang menjamin sustainabilitas fiskal itu sendiri maupun bagaimana mengurangi utang. Seperti Anwar Ibrahim yang berhasil mengurangi utang Malaysia. Saya kira Presiden Prabowo juga ingin itu supaya ruang fiskalnya menjadi lebih leluasa ya. Iya, ngeri kalau melihat utangnya itu. Ya, itu kan. Pos terbesar kita Makanya, itu gitu. ternyata hanya untuk bayar utang. Nah, kemudian di bidang politik saya kira kita ini kan terjebak semua. Seluruh elit negara ini terjebak dengan sistem politik yang ada itu. Yaitu mahal, dibiayai oleh pihak swasta dengan mungkin dalam bahasa agama itu banyak subhatnya, bahkan banyak yang haramnya gitu, dan kemudian dikonsumsi oleh para elit termasuk partai-partai yang berbasis agama gitu, itu haramnya dan tidak berkah nih selama ini. Kan ini harus dimodernisasi sistem politik ini yang berdampak pada perekonomian yang juga tidak sustainable secara ekologi, sosial maupun politik gitu loh. Saya kira Prabowo punya pikiran untuk itu dan hormati dong semua pihak, termasuk oleh Presiden Jokowi gitu loh. Menurut saya. Jadi karena ini urusannya 280-an juta lah gitu. Biar mereka yang menilai, sejarah yang menilai. Kalau ada perbaikan ya itu yang harus didukung gitu. Bahwa selama 10 tahun Jokowi memerintah juga dia punya kontribusi, nanti sejarah yang akan secara adil menyebutkan apa kontribusinya gitu loh.
Walaupun para kritikus sudah memberikan opini kan, tapi biarlah objek sejarah sendiri yang akan lebih adil memberikan opini terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, oleh karena itu objektifnya Presiden Prabowo punya hak 5 tahun ke depan untuk berbuat untuk yang terbaik untuk buat rakyat. Itu saya kira mimpinya, oleh karena itu ada rumah itu ya, kan ada apa yang dikelola sendiri oleh Faisal Basri, rumah untuk bangsa atau apa gitu ya. Saya kira itu mimpinya Faisal Basri juga. Yang pesan untuk pemerintah Prabowo ke depan. Iya, karena dari 2 kali kesempatan di ruang dialektika ini memang saya melihat ada tone positif untuk kemudian yang tetap kita dengan untungnya kita masih ada di sistem demokrasi ini, Ya, ya. sehingga secara berkala masih ada kesempatan untuk kemudian mengkoreksi hal-hal apa yang secara Ya. kurang tepat atau kurang benar yang dilakukan oleh rezim terdahulu. Kemudian hari ini ada upaya untuk semacam melanggengkan atau mewariskan ini kamu harus kayak gini, itu kan yang jadi masalah gitu. Ya. Bahwa kemudian mindset pemimpin yang sebelumnya ini Ya, seolah-olah harus diterapkan, harus dilanjutkan gitu kan. apapun kondisinya, oleh padahal dengan logika sendiri, dengan analisanya yang berbeda, harusnya kan itu hak dari pemerintah berikutnya untuk kemudian Ya. menjalankan. Terakhir Prof, untuk kemudian menjadikan ruang ini sebagai pengingat kita dan juga sarana mungkin ya apresiasi kita gitu ya atas sosok dan pemikiran-pemikiran Bung Faisal Basri. Kira-kira kalau bisa apa istilahnya, disimpulkan hal menarik, bukan menarik, hal yang paling menonjol apa yang kira-kira dari bacaan Bung Faisal Basri atas kebijakan-kebijakan ekonominya Jokowi yang itu rasanya kita sebagai kolega mungkin atau adik-adiknya ini yang harus meneruskan itu untuk memperbaiki itu. Kira-kira apa Prof? Bisa disimpulkan? Yang paling utama adalah kalau salah satu karakter Faisal Basri yang anti korupsi adalah bagaimana mengembalikan KPK itu menjadi komisi negara yang independen kembali. Sepakat. Itu satu. Dan kedua yang ini memang yang saya kampanyekan juga ya, yang mungkin ini adalah kontribusi saya. Saya nulis, saya sampaikan di berbagai forum dan seminar dan sebagainya, adalah menaikkan status KPPU untuk supaya dia selevel KPK sebagai lembaga komisi negara yang independen. Karena tidak ada hak untuk menyadap misalnya, kemudian selama ini selalu kalah di pengadilan tingkat pengadilan negeri dan kalah di tingkat pengadilan tinggi dan sebagainya, karena kalau KPK kan langsung dengan presiden, kalau ini kan ke Menteri Perdagangan gitu ya. Jadi ini padahal posisinya seharusnya lembaga negara yang independen kan padahal dalam hitungan saya dari berbagai riset, bimbingan saya dengan berbagai disertasi dan sebagainya, tesis, bahkan skripsi mahasiswa, korupsi akibat adanya kartelisasi, korupsi ekonomi oleh dunia swasta, magnitude-nya, bahkan monetisasinya, rupiahnya, itu bisa lebih besar dari korupsi politik. Contoh kecil ya, waktu transfer pricing, macam-macam transfer itu. pricing, kemudian misalnya adanya kartel minyak goreng gitu loh, sehingga pemerintah tidak berdaya dengan 14.000 harga waktu itu ya. Akhirnya yang berlaku adalah 52.000 per 2 kilo, dan kemudian perusahaan-perusahaan CPO malah mengekspor yang harusnya ke pabrik Indonesia. Dan dia punya keuntungan dalam 1 minggu 112 triliun gitu loh. 1 minggu. Padahal sebelumnya 1 tahun itu 550. Bayangkan kalau itu terus dibiarkan gitu. Itu satu contoh kecil saja. Padahal waktu itu KPPU sudah mengatakan memang ada ditemukan buktinya ada kartel yang memang menurut undang-undang persaingan
sehat dan anti monopoli itu harusnya sudah bisa ditangkap. Bahkan ada menteri yang mengatakan sudah ada 6 mafia yang bisa ditangkap. Tapi karena posisi KPPU itu lemah, sehingga waktu itu tidak jelas. Bahkan yang terjadi menteri yang bersuara benar itulah yang kemudian diganti oleh menteri yang lain ya, gitu kan. Dan akhirnya yang masuk pengadilan hanya level berapa ya, dirjen, kemudian bukan komisaris utama dan lain sebagainya. Prof, maaf, hanya menyela sebentar. Kalau Bang Faisal itu pernah jadi anggota KPPU ya? Oh iya, yang pertama malahan. Malah yang pertama ya? Iya, Oh iya. bersama Didi Rahbini. Yang pertama waktu itu, ya. Tapi waktu itu belum ditentukan oleh DPR pemilihannya, langsung Gus Dur yang minta. Gus Dur yang minta ya. Mungkin kelembagaannya masih belum kuat. Iya. Jadi masih awal-awal lah. Tapi makin sini makin lumayan. Saya sendiri terakhir. Oke, dilanjutkan Prof. Yang hal yang KPPU bisa berperan lebih strategis tadi. Ini contoh. Jadi setelah saya punya data itu, kemudian akhirnya memang lumayan KPPU menetapkan 27 perusahaan yang dianggap melanggar undang-undang KPPU itu. Saya jadi saksi ahli mewakili KPPU dan pemerintah. Cuman kebetulan dari pihak 27 perusahaan itu ada Faisal Basri saksi ahlinya. Jadi waktu itu saya berada di tempat yang berseberangan. Tapi alhamdulillah pengadilannya telah diputus dan ada denda yang besar lumayan terhadap sekian perusahaan yang diadili itu terbukti. Nah, tapi karena ini bukan sebesar KPK ya, ininya pemberitaannya kecil di media. Lalu kemudian impact terhadap bagaimana efek deteran ya, efek jerak. Dan saya belum melihat itu sebagai sesuatu yang seperti KPK. Untuk tata kelola ya, ke depannya itu ya. Padahal kalau di Amerika itu, mengapa Amerika akhirnya relatif sebersih sekarang, korupsinya relatif kecil. Itu bukan hanya karena korupsi politik, justru ada Sherman Act namanya, undang-undang anti monopoli. Itulah yang kemudian mencegah oligarki bisnis Amerika itu bisa sedemikian karena undang-undangnya sangat super kuat. Itulah Amerika yang bisa kalau hebat. Saya nggak salah memahami kan. Ada KPPU-nya di sana cukup kuat. FTC itu kan cukup kuat. Federal Trade Commission-nya itu kan punya kewenangan. Sangat kuat. Bisa mencegah kartelisasi bisnis di sana gitu loh. Jadi jangan lupa Presiden Prabowo harus konsen sama ini. Jadi kalau KPK itu untuk aspek sisi korupsi, korupsi politik dan pemerintahan mungkin ya. Untuk tata kelola ekonomi harusnya KPPU ya yang KPPU gitu loh. Ya. Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, paper, macam-macam lah. Kemarin pun saya menulis berapa halaman tuh, 5 halaman, dimuat besar sekali, 1 halaman penuh di sebuah media, di media Indonesia. Itu judulnya pemberantasan korupsi ke depan. Itu di akhir tulisan saya menyarankan itu. Revitalisasi, menguatkan lagi posisi di samping KPK yang kembali menjadi seperti undang-undang lama sebagai komisi negara yang independen, gitu loh, supaya KPK nanti juga KPPU jangan dipakai oleh kekuasaan untuk menghantam lawan politik. Ini bahaya sekali. Ini yang membuat demokrasi kita terbunuh dengan cara-cara begini, gitu loh. Jadi ini saya kira rumah bersama yang dibayangkan oleh Faisal Basri itu salah satunya ini kalau menurut saya. Ada lagi yang kemudian rasanya juga suara itu cukup kuat ya untuk kemudian bukan mengartikan, tapi memaknai ulang bahwa hilirisasi itu harusnya ya industrialisasi gitu. Iya, betul. Jadi gini, saya kira kita harus mungkin pemerintah baru harus mengkoreksi bahwa hilirisasi itu secara netral itu memang perlu. Jadi bagaimana mengolah sumber daya alam kita yang selama ini diekspor mentah. Nah, tetapi terdeviasi, terdistorsi di dalam praktek. Undang-undang hilirisasi
harus disempurnakan. Lalu ada lagi industrial policy dalam berbentuk berbagai undang-undang. Jadi selemah apapun kritik kita zaman Soeharto, itu ada industrial policy. Jadi bagaimana negara bisa guidance dengan lewat berbagai regulasi itu, ya kayak di Cina sekarang sebenarnya, Iya, iya, iya. yaitu perusahaan-perusahaan asing, multinational corporation itu Yang boleh berinvestasi di investasi sini, tapi syaratnya ini dong tapi gitu. harus ada syarat dan Konten penegakan lokal, iya, merek macam-macam, iya itu. transfer teknologi gitu kan. Dan satu lagi yang terjadi di sana, mengapa misalnya ya awalnya Samsung yang menguasai 35% paling tinggi ya oleh Korea Selatan dalam waktu 10 tahun 2015 ke sini, sekarang sudah Huawei, sudah China. Itu terbukti bahwa perebutan teknologi, transfer teknologi itu tidak terjadi. Itu karena penegakan hukum Dan kebijakan yang kebijakan industrialisasi. yang efektif, industrialisasi itu. Jadi itu industrialisasi. Belum yang nanti bahwa industrialisasi juga harus create employment sebesar-besarnya. Itu yang terjadi. Jangan kemudian malahan memainkan sebuah kebohongan publik, manipulasi, seolah-olah ini sebuah program besar, tapi ternyata Iya. tenaga kerja berasal dari asing itu menguasai perusahaan hilirisasi nikel itu, Iya, iya. smelter nikel itu gitu loh. Iya, iya. Ini sebenarnya memang saya tahu bahwa pers nasional tidak memberitakan, tapi banyak studi lapangan, ada laporan-laporan khusus bahwa itu betul, itu that's real terjadi. Itu harus dikoreksi. Memang sangat mengenaskan ya di Harus era dikoreksi. sekarang, bahkan liputan media yang objektif aja ke sana itu kayaknya sekarang masih Iya. dipersulit masih itu Iya. ini. Dan ini belum restorasi ini belum terjadi. Bagaimana pers itu bebas gitu ya. Tapi memang bebasnya ya harus bertanggung jawab. Oke. Tapi yang terjadi sekarang tidak ada kebebasan pers itu. Jadi di samping check and balances DPR itu mati karena ada koalisi gemuk. Lalu persnya juga menjadi kur nasional. Iya, iya. Gitu. Ini rugi. Tapi walaupun ya memang jangan ke ekstrim lain. Jadi media dan check and balances membuat pemerintah tidak efektif membuat programnya, tidak juga begitu gitu. Jadi keseimbangan lah, Iya, iya, iya. keseimbangan lah. Semangat anti korupsinya sudah, semangat pro kerakyatan sudah, yang tata kelola ini governance. Iya, Ini kan Bung Faisal juga sangat keras untuk kemudian betul, menyuarakan. betul. Ya itu undang-undang tadi, undang-undang KPK, undang-undang KPPU, kemudian memperbaiki undang-undang yang bias ya. Iya, iya. Ada 8 undang-undang itu yang bias terhadap kepentingan bukan untuk rakyat banyak. Ya karena kemudian semangat yang kemarin governance tata kelola itu kemudian di sini ruang ini juga sangat keras ketika kemudian menyuarakan tentang Iya, iya. anti politik dinasti itu kan, karena kemudian itu bentuk paling konkret dari nepotisme gitu kan. Ketika sebuah tata kelola tidak lagi didasarkan pada merit, ya mau apa lagi gitu ketika Ya. Ya itu ujungnya nanti modernisasi sistem politik. MK dikembalikan sebagai lembaga hukum menegakkan konstitusi kembali independen, tidak boleh campur tangan politik. Kemudian MA juga kemarin ini dua-duanya terlibat untuk politik dinasti, dikembalikanlah. KPU juga ya menjadi lembaga yang menyelenggarakan benar-benar netral ya sebagai netral, penyelenggara yang profesional gitu. biar rakyatlah yang ini memilih ya partai ataupun tokoh-tokoh untuk menduduki pemerintahan pusat ataupun daerah gitu. Sebab itu kan sederhana sekali sebenarnya demokrasi itu kan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi kan pelaksananya rupanya luar biasa susahnya ya ketika orang memerintah itu. Apalagi kemudian dikendalikan oleh seorang pemimpin yang rasanya
menemukan cara yang paling efektif untuk memanipulasi berbagai macam kepentingan ini. Saya nggak Iya, bilang paling cerdik atau paling pintar, tapi paling efektif untuk iya, memanipulasi semua kesempatan apa semua semua kepentingan tadi. ya iyalah, too much lah sekarang. Sudah Iya, 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 kita iya. hormati apa yang telah diperankan, tapi kemudian hormati juga peran baru yang akan lebih lebih apa ya, yang memberi wadah ekosistem untuk rakyat gitu. Saya kira mimpinya Bung Faisal Basri, mimpi kita, mimpi seluruh rakyat ya, dan elit-elit juga mestinya eh, mimpi para elit yang sudah terpilih, iya kan? Nah, tapi ke depan ya kalau bisa juga sudah mulai ada suara sebenarnya, eh, yaitu merevisi perundang-undangan politik ini Iya. gitu. Nggak enak kok situasi politik ketika kekuasaan itu didasarkan pada berangkat dengan ketakutan-ketakutan. Iya, Nanti turunnya juga nggak bakal bisa iya, tenang gitu kan. iya dong. Iya, Itu kan rasanya yang kemudian selama ini menjadi semacam justru kunci kekuatan untuk memegang semua, dan Bung Faisal kemudian hadir di ruang ya, itu untuk kemudian menjadi salah satu suara ya. yang paling keras Dia untuk ekonom, tapi karena dia disertasinya yang sebenarnya hampir rampung itu political ekonomis ya, ekonom politik. penjelasan program Jadi di demokrasi bukan sesuatu yang apa istilahnya apa namanya faktor eksternal dari ekonomi ya, 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 dia embedded, ya, ya. dia menjadi bagian. Bahkan rasanya mungkin prasyarat gitu kan. Iya, prasyarat Kalau ini bahkan. nggak demokrasinya nggak Betul, sehat, ekonominya bakal nggak bisa. pastilah. Itu empiris ya, Ya, di ya. mana-mana begitu. Hmm, Gitu. hmm, hmm. Nah, lihat apa yang paling mutakhir di mana? Di Bangladesh. Kan itu yang terjadi. Ya. Ekonominya bagus katanya saat itu ya di Iya. Bahkan sudah ada mulai digembar-gemborkan the next Chinese. Hmm, hmm. Gitu. Tapi ketika demokrasinya Iya, rapuh, demokrasinya rapuh, kelembagaannya berantakan ya. perdana menterinya semena-mena. Itulah yang terjadi jadinya. Mudah-mudahan kita soft landing lah gitu. Apa namanya? Jadi ada istilah reformasi jilid 2 itu dipimpin oleh presiden langsung lah. Gitu kan? Itu kan jauh lebih apa ya? Elegan gitu ya. Lebih elegan, biayanya sangat kecil kan gitu. Tidak berbiaya sampai berdarah-darah. Wah, itu harus ini kan lah, dihindari lah kalau bisa itu. Prof Didin, terima kasih banyak. Sama-sama. Rasanya memang waktu untuk di ruang dialektika ini terlalu singkat untuk kemudian kalau kita mau coba menggambarkan keseluruhan kiprah sosok seorang Faisal Basri ini, karena memang sedemikian panjang rekam jejaknya, Iya. sedemikian luas juga impactnya gitu, sehingga kemudian harapannya ya dengan ruang yang sederhana ini kita bisa ikut membantu untuk kemudian sekedar untuk mengawetkan hal-hal yang kemudian Ya, melestarikan, dan bahkan kalau bisa mudah-mudahan merenovasi mudah-mudahan lebih kemudian inovatif lagi lah gitu itu ya. menjadi bahan kita untuk kemudian dalam upaya meneruskan, karena memang banyak hal yang disuarakan oleh Bung Faisal Basri ini belum selesai, banyak hal yang masih harus memang dilakukan baik oleh kita masyarakat sipil apalagi pemerintah, Ya. karena memang masalahnya sangat besar dan tidak sederhana, dan kita masih merasa kehilangan sekali atas kepergian beliau. Tapi mudah-mudahan juga dengan hari ini sarana sosial media dan sebagainya yang akan mewarisi ini, yang Ya. akan meneruskan ini juga tidak kalah banyaknya Betul. gitu. Saya kemarin kan waktu takziah ya ke rumah duka Ya, saya juga kemarin ke sana. di sana ya. Saya dibukakan oleh ibunya, wajah beliau sangat penuh dengan senyum gitu ya, senyum dan sumringah gitu. Itu kalau menurut keyakinan agama Islam itu kan itu husnul khatimah ya. Amin, amin. Mudah-mudahan amal-amal Pak Faisal Basri ya di arena ekonomi politik dan lain-lain itu demokrasi diterima sebagai amal soleh oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, saya juga kemarin sempat
melihat raut mukanya, dan rasanya kalau kami kalau di sini mungkin sekitar sebulanan yang lalu. Ya kalau ngelihat sekilas ya emang nggak ada kelihatan apa sakit apa gitu, Ya, oh iya, masih sangat sehat, iya, 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 iya. seseger Prof. Makanya selalu pesan saya dengan para senior itu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan ya Bang, olahraga mungkin gitu ya, biar Betul. ini karena Saya suara-suara saya itu tiap masih hari sangat, olahraga. Saya tuh suara-suara itu masih sangat, tiap sehingga hari saya kemudian olahraga. kaget sekali kemarin pagi itu Bang. Memang ada keluhan tuh dari wartawan apa Medan itu bahwa 2 bulan terakhir kondisinya agak lemah kan gitu dan datang sampai disorong oleh Kursi roda. kursi roda waktu itu akhirnya makan bersama dan ada keluhan sebenarnya. Saya ini udah 2 bulan katanya kondisi kesehatan ini menurun Menurun. dan entah apa maksudnya saya merasa ada yang guna-guna katanya. Coba baca. Saya nggak tahu maksudnya apa. Baik Prof Didin, Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita ketemu nanti di ruang dialektika berikutnya. terima kasih. Baik, Baik. saya Winarko Ngantiwani pamit undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Prof. Sama-sama.